Welcome back to Dimas Bromaker. Di sini kita bakal bahas kemarin sudah data yang bakal dipecah jadi akses. Kita bakal jelasin DFD level 1. Oh ya, untuk ngomong-ngomong, DFD itu singkatan dari Data Flow Diagram, atau kalau bahasa Indonesia diagram alir data, DAD kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang kemarin di video pertama waktu hak akses itu bagaimana kita memisahkan antara hak akses pemilik dan kasir, kayak gitu. Di sini kita bakal bahas satu persatu aja. Kemarin kita sudah membayangkan gimana data yang akan kita simpan dalam sebuah sistem informasinya. Jadi di sini kita ada 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nanti di DFD level 1 di sini ada 5 juga. 2, 3, 4, 5. Nah, ini kemarin yang aku sebut sebagai patokannya data yang bakal kita tampilkan dan kita olah untuk akses setiap akses setiap usernya, kayak gitu. Karena misalnya di kemarin aku bilang kan di relasi tabel jika berubah, maka di DFD level 1 berubah, di DFD level 2 juga berubah. Nah, karena itu maka aku bikin ajarin dulu relasi antar tabelnya, baru kita ke DFD level 1-nya biar kalian lebih mudah untuk ngebayanginnya. Nah, pertama itu yang aku sebut tadi, setiap tabel ini ada di DFD level 1-nya. Kemudian yang di diagram konteks kita ambil dari hak aksesnya, kasir dan pemilik. Jadi di sini ada 2. Aku bisa seperti ini biar kelihatan rapi. Jadi hak akses ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu untuk relasi antar tabelnya, tabel-tabel yang sudah kita buat. Dan yang tengah ini biasa dinamakan oleh proses untuk login, proses untuk olah data, proses untuk pengambilan data, dan lain-lain, atau untuk laporan lah, kayak gitu. Nah, prosesnya ini kayak gimana sih? Nah, contohnya ini aplikasinya ini saya login sebagai kasir ya, pegawainya. Contohnya misalnya di kasir dia tampil data menu. Nah, dalam kasir kita bakal menampilkan sebuah menu ini. Makanya kita memperoleh mengambil data. Misalnya dari tabel yang ada di database nantinya, misalnya ini menu, itu bakal ditampilkan ke kasir untuk nanti diinputkan ke pemesanan. Pemesanan itu yang sebelah kanan ini. Misalnya sini 2 tambah. Nah, nanti bakal nambah di sini. Seperti itu. Prosesnya kayak gitu. Jadi proses menampilkan data itu kita menampilkan data waktu kita akses ini, dia bakal menampilkan data yang diambil dari database. Yang lalu untuk yang arahnya ke dalam ini dari hak aksesnya ini ke olah, berarti dia menginputkan data. Itu misalnya contohnya tadi kayak ini, berarti waktu misalnya ini kita tambah aja menunya. Ini di sini aja lebih gampang. Waktu kita menambahkan menu,
waktu kita menambahkan menu, dia itu mengambil data jenis menu kayak gini. Jenis menu dia mengambil data, sedangkan kita waktu menginputkan data, mengolah datanya, kita bakal ke tabel menunya, karena di relasi antar tabelnya kan di sini ada ID menu, berarti dia ada proses input untuk ID jenis menunya juga. Lebih ke situ. Jadi waktu kita inputkan nasi goreng, ini snack 10.000, 10.000. Untuk yang di perancang relasi antar tabel dan di sininya kemungkinan berbeda, karena bisa jadi sewaktu bikin aplikasi kalian kepikiran sesuatu, tapi nggak masalah, nanti bisa disesuaikan lagi untuk relasi antar tabelnya mau diisi apa. Misalnya ini open, simpan. Nah, waktu klik simpan itu dia proses input. Jadi waktu proses ini olah data menu, ketika dia menampilkan data jenis menu, ini kan mengambil data jenis menu di sini tadi. Nah, dia mengambil data lalu menginputkannya ke tabel jenis menu. Bedanya seperti itu. Untuk diagram konteks itu juga sama prosesnya. Dia waktu ke arah H-akses berarti dia mengambil data atau menampilkan data, bisa dibilang seperti itu, dan misalnya dari kasir ke sistem informasi, ke sistemnya itu dia berarti menginputkan menu. Lebih gampangnya kayak gitu. Lalu untuk datanya, misalnya dari ini kan prosesnya ada angkanya 1, 2, ini seharusnya 3 ya, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di DFT level 2 dia bakal menjelaskan setiap proses yang ada di sini. Misalnya ini ada proses login. Di sini proses login itu dia menginputkan data apa aja. Misalnya data user dan password itu diinputkan di from login. Terus nanti proses yang kedua dia bakal validasi datanya. Seperti itu. Untuk yang ini misalnya ini juga ini kan edit user yang sedikit kompleks. Kita ke proses ya yang ini. Dan proses 4 ya. Proses 4 tadi ini adalah data menu. Itu dia ada kasir dan pemilik, karena di sini dia olah data menu juga ada di kasir dan di pemilik. Arah alurnya ini ke kedua tersebut. Makanya di sini 2, sedangkan yang user dan jenis menu hanya diakses oleh pemilik aja. Seperti itu. Nah, biasanya di sini apa ya? Kalau biasanya orang web developer sih CRUD, create, read, update, delete. Nah, di sini create itu menambahkan data. Jadi hak aksesnya pemilik itu bisa menambahkan data menu, lalu dia bisa read itu melihat data. Itu bisa dilihat pemilik sama dilihat oleh kasir. Lalu CRUU itu untuk update atau edit. Nah, di sini hak aksesnya pemilik bisa mengedit. Dia kan dari pemilik ke edit arahnya, berarti dia bisa mengedit, bisa menginputkan data.
lalu ke tabelnya menu. Lalu untuk menghapus juga delete atau untuk menghapus dia juga untuk pemilik juga. Jadi kasir hanya untuk melihat aja. Tapi untuk aplikasi ini aku bikin bisa sih. Makanya di sini sebenarnya ini menunya ini harusnya dihapus. Kasir hanya bisa mengakses kasir dan pemesanan hari ini aja. Kalau misalnya kalian pengen memberikan hak akses itu ke kasir juga boleh, tapi takutnya nanti bisa disalahgunakan untuk mengubah harganya atau yang lainnya. Baik seperti itu. Untuk untuk yang kalian belum terlalu pemahamannya tentang web programming atau aplikasi programming, ada baiknya kalian belajar DFD terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kalian udah lumayan jago nih, aku saranin kalian bikin UML karena dia lebih UML, United Unified Modeling Language. Dia itu lebih detail ke pemrogramannya kayak gitu. Atau misalnya kalian masih bingung dengan diagram konteks atau DFD-nya, kalian bisa tanya-tanya dulu diagram alur aplikasinya. Nanti gambaran aplikasinya kayak gimana buat kita review siapa aja sih yang terlibat dari sistem tersebut. Mulai dari awal aplikasi mulai dari aplikasinya kayak gimana dari awal sampai nanti hasil akhirnya itu mau jadi apa kayak gitu. Untuk gambaran dari diagram konteks dan hak aksesnya, datanya mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga informasi dan ilmu ini dapat menambahkan ilmu kalian juga. Salam Pro Mager.